Ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2022 saat Maroko melawan Spanyol. Untuk kedua kali, Spanyol gagal lolos ke perempat final usai menguasai permainan. Sedangkan fakta menarik kedua, yaitu Gonzalo Ramos. Pemain Benfica ini hanya butuh 17 menit untuk mencetak hat-trick. Sedangkan Ronaldo sudah 514 menit tanpa gol di fase gugur. Halo, selamat sore, selamat malam, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Depri Saipullah. Kita bicara 16 besar Piala Dunia 2022 ya. Laga 16 besar sudah selesai dan ada 8 tim yang berhasil lolos ke perempat final. Dua tim terakhir yang lolos ke perempat final yaitu Maroko, sedangkan satu lagi yaitu Portugal. Kita bahas dulu pertandingan Maroko melawan Spanyol. Seperti diketahui, Maroko adalah tim Afrika keempat yang berhasil lolos ke perempat final Piala Dunia. Ini sebelumnya dilakukan oleh Kamerun tahun 90, ada Senegal, dan juga Ghana. Apakah Maroko bisa melaju lebih jauh? Yang pasti Maroko sudah menunjukkan kehebatannya saat melawan Spanyol. Meski tidak menguasai bola, tidak melakukan banyak passing, tapi Maroko tidak bisa dibobol oleh Spanyol. Jumlah passing antara Spanyol dan Maroko berbanding sangat jauh. Maroko hanya 300-an, Spanyol melakukan umpan hanya lebih dari 1000. Penguasaan bola pun 77%. Tapi itu tidak membuat Spanyol berhasil mencetak gol. Saat permainan, saya melihat bahwa Maroko punya spirit besar. Postur mereka tinggi-tinggi dan ini membuat Spanyol tak bisa memanfaatkan peluang terbaik mereka di pertandingan ini. Dan hasilnya bahkan lewat perpanjangan waktu dan juga adu penalti, Spanyol masih belum bisa mencetak gol ke gawang Maroko. Ini untuk keempat kalinya secara beruntun Spanyol. Bukan secara beruntun, 4 kali di Piala Dunia Spanyol kalah adu penalti. Ini rekor buat sebuah tim. Yang saya heran bahwa Spanyol tidak punya solusi. Sepertinya Luis Enrique tidak punya strategi yang pas. Dan sangat saya sayangkan kenapa di fase knockout dia tidak memainkan dua fullback Dani Carvajal atau Cesar Azpilicueta. Dia malah memainkan Marcos Llorente. Carvajal dan Azpilicueta tidak dimainkan sama sekali. Saya pikir ini salah satu faktor yang membuat Spanyol gagal lolos ke fase berikutnya. Kita bahas pertandingan selanjutnya yaitu Portugal melawan Swiss ya. Saya pikir Inggris, Brazil atau Prancis hebat. Penampilan mereka luar biasa. 3 negara ini berhasil mencetak gol banyak untuk tim mereka. Tapi ternyata Portugal lebih hebat. Ini membuat persaingan di perempat final nanti lebih sengit. Portugal lewat Fernando Santos melakukan sebuah revolusi, yaitu mengganti Ronaldo dengan Gonzalo Ramos. Disinilah kunci dari
keberhasilan Portugal melumat Swiss. Selain itu, secara permainan Portugal tidak banyak melepas umpan ya, cuma 300-an. Dan penguasaan bola pun kalah dari Swiss. Cuma memang jumlah tembakan lebih banyak, 9 tembakan dan 6 diantaranya berhasil menjadi gol ya. 9 tembakan ke arah gawang. Nah, saat melawan Portugal, Swiss memang kendor di belakang gitu. Beberapa kali saya melihat bahwa saat Portugal melakukan tekanan high pressing ke depan, di belakang hanya ada 2 back. Sedangkan para pemain lain terlambat mengcover posisi. Itu hampir semua gol Portugal ya tercipta karena kelengahan atau lowongnya pertahanan Swiss. Entah mengapa, karena di fase grup mereka cukup bagus ya melawan Brazil, saat melawan Kamerun, dan juga lawan lainnya. Swiss berhasil memberi perlawanan, tapi saat melawan Portugal mereka malah bernafsu nyerang tapi kendor di pertahanan. Ya, ini masalah klasik ya. Sedangkan Portugal bisa menjaga pertahanan dengan baik lewat koordinasi dari PP. Nah, di pertandingan itu saya pikir faktor Gonzalo Ramos sangat berpengaruh. Pemain muda ini tidak dikenali lawan, sehingga orang yang menyangka Ronaldo yang main malah dia yang main. Oke, itu ulasan pertandingan kedua. Dan preview pertandingan di perempat final, Maroko akan jumpa Portugal. Nah, ini saya pikir menarik. Maroko tim yang disiplin bertahan. Hanya saja saya melihat bahwa Maroko ini terlalu bergantung kepada 2 fullback, Achraf Hakimi dan Nazrui. Lihat saja saat lawan Spanyol. 2 fullback inilah yang selalu serangan Maroko selalu begitu. Dan kalau Portugal bisa meredam 2 pemain ini, saya pikir selesai Maroko. Dan kalau tidak ada perubahan strategi, saya pikir sulit bagi Maroko untuk menang lawan Portugal nanti. Tapi kita tidak tahu ya, bisa saja Maroko memaksa lagi Portugal untuk ke perpanjangan waktu. Tapi saya melihat di pertandingan nanti perempat final, Ronaldo pasti dicadangkan lagi. Walaupun Santos bilang tidak ada masalah, tapi saya pikir ya ini sudah selesai ya eranya ya. Ronaldo juga tidak mencetak gol saat diberi kesempatan, dan malah Rafael Leao yang main 4 menit aja bisa mencetak gol untuk Portugal. Nah, malah Portugal ini punya senjata yang masih disimpan gitu. Waktu melawan Swiss, João Cancelo disimpan. Dan beberapa pemain bagus disimpan gitu loh. Ini untuk perempat final, saya pikir ada pembaruan lagi dari Fernando Santos. Gonzalo Ramos mungkin akan jadi starter, dan João Cancelo mungkin mengganti Rafael Guerreiro ya, atau pemain lainnya. Dia akan mendapat kesempatan lebih untuk melawan Maroko nanti. Dan saya pikir duel nanti cukup ketat. Cuman karena permainan Portugal beda dengan Spanyol, saya pikir Maroko akan kesulitan. Pertahanan mereka akan benar-benar diuji oleh kejeniusan lini tengah dan lini serang Portugal yang punya Bruno Fernandes, João Felix, Otavio. Belum lagi fullback mereka, Guerreiro
Wow Cancelo. Belum juga kapten mereka, kapten kedua ya, PP yang punya pengalaman, bisa memanfaatkan bola-bola mati. Bernardo Silva, ini sulit bagi Maroko saya pikir ya. Dan duel nanti akan menutup era Ronaldo saya pikir. Gonzalo Ramos sudah menjadi penerus Ronaldo. Tapi saya pikir ya Ronaldo tidak masalah. Asalkan Portugal juara dunia ya. Dia akan menikmati masa akhirnya di Portugal dengan juara dunia, nggak masalah. Demikian teman-teman, ulasan saya soal Piala Dunia, dan beri komentar di bawah bagaimana menurut teman-teman soal ulasan saya tadi. Setuju atau tidak? Maroko lawan Portugal, saya prediksi Portugal menang. Kalaupun tertahan, mungkin di perpanjangan waktu Portugal bisa mengalahkan Maroko. Demikian dan salam olahraga.